Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini aku akan menjelaskan pada pelajaran matematika tingkat lanjut yaitu limit tak hingga bentuk tak tentu pada tak hingga per tak hingga. Oke? Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Intan Rabani selaku guru matematika TL kelas 12 2. Jadi, pasti kalian belum pernah mengenal aku kan? Oke, lanjut ke slide berikutnya untuk mengenal diriku. Maaf lemot guys. Oke, lanjutnya perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfi atau Jamil dari kelas 12 2 nomor absen 19. Oke, slide selanjutnya untuk membahas eh, limit tak hingga bentuk tak tentu pada tak hingga per tak hingga. Maaf, lemot ya guys. Nah, pasti kalian bingung kan apa yang akan kita bahas pada limit tak hingga bentuk tak tentu pada tak hingga per tak hingga. Nah, ada daftar isinya yang pertama yaitu ada limit pengertian limit tak hingga, lalu yang kedua penjelasan umum fungsi limit tak hingga, yang ketiga bentuk dasar limit tak hingga, yang keempat contoh soal limit tak hingga pada tak hingga per tak hingga, yang kelima pembahasan dan pembuktian contoh soal. Lanjut. Nah, kita masuk ke pengertiannya nih. Limit tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, baik negatif tak terhingga maupun positif tak terhingga, yaitu negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jika suatu bilangan dibagi bilangan tak berhingga, pasti hasilnya akan sangat kecil sekali, terlebih lagi bisa mendekati nol. Oleh karena itu, pembagian suatu bilangan dengan bilangan tak terhingga dianggap sama dengan nol. Jadi, contohnya sebagai berikut ya, seperti ini. Ini contohnya bisa kelihatan nggak ya? Untuk aku tulis aja nih di sini. Jadi contohnya yang ada di PPT aku itu 2 per hingga sama dengan nol. Jadi seperti ini. Untuk eh, contohnya gitu ya. Jadi apapun yang dibagi dengan tak hingga itu akan menghasilkan nol. Itu pasti. Nggak akan nggak gitu ya. Oke. Aku hapus dulu sebentar. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Format ya guys. Yang ke berapa ini? Kedua, penjelasan umum fungsi limit tak hingga. Yang pertama, misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai di selang atau interval c, tak hingga. Limit dari fx jika x membesar tanpa batas adalah L. Bila limit tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Aduh, maaf guys, lemot guys. Bentar, lemot ya. Bentar ya. Nah, ini limit X mendekati tak hingga fx sama dengan L. Nah, L ini itu adalah hasilnya ya guys. Nah, artinya nilai fungsi fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L asalkan nilai X cukup besar atau mendekati tak terhingga atau tak hingga. Ini tanda infinity. Kalau kalian tahu ya infinity. Terus yang selanjutnya, yang kedua, misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai di selang atau interval min tak hingga, c, limit dari fx jika x mengecil tanpa batas adalah L, nilai limit tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Limit x mendekati tak hingga fx sama dengan L. Ini L juga sama ya, L itu artinya hasil. Artinya nilai fungsi fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L asalkan nilai x cukup kecil atau mendekati minus tak terhingga atau min tak hingga. Oke, lanjut. Nah, kalau ya guys, selanjutnya masih penjelasan umum fungsi limit tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan fungsi limit tak hingga itu bisa dengan tiga strategi, yaitu strategi substitusi langsung, pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Nah, ini sama aja ya. Terus habis itu, tetapi jika limit fungsi tak hingga menghasilkan negatif tak hingga, positif tak hingga, bentuk pembagian dengan nol, bentuk pembagian dengan tak hingga, bentuk tak hingga per tak hingga, bentuk tak hingga kurang lebih tak hingga, diperlukan strategi selanjutnya. Oke, selanjutnya. Lemot ya guys, laptopku. Oke guys, sekarang maksud ke bentuk dasar limit
tak hingga. Nah, ini dia. Yaitu limit X mendekati tak hingga f X sama dengan F tak hingga. Jadi X-nya itu sama dengan tak hingga. Jadi nanti pada fungsi itu bisa diganti seperti ini ya guys. Misalnya contoh. Jadi 1/X yaitu artinya 1/tak hingga. Oke, jadi seperti ini. Nah, 1/tak hingga ini menghasilkan 0. Oke? Oke. Lanjut untuk ke eh, bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Limit X mendekati tak hingga ini sebenarnya ini hanya apa ya, suatu contoh aja ya guys. Jadi eh, kadang soal itu nggak seperti serumit ini kok. Nah, dan N yang di bawah ini atau M yang di bawah ini itu sebenarnya tidak diperlukan banget sih. Jadi kayak opsional aja. Se apa setahu kalian aja kalau misalnya kalian eh, susah untuk mengartikan hal tersebut, jadi nggak usah ditambahin N di bawah ya. Jadi cukup aja pangkat yang di atas ini aja. Oke? Nah, kita artikan dulu ya. Jadi, A sama P itu apa sih? Nah, A sama P itu adalah, A itu konstanta ya. Sama P juga. Aduh, maaf, jelek banget. Nah, A dan P itu konstanta ya guys. Itu konstanta. Tapi kalau misalnya N sama M itu adalah pangkatnya ya guys. Jadi kalau N itu pangkat dari pembilang, kalau M itu pangkat dari penyebut. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan dari limit tak hingga tersebut. Ini tiga. Oke, kita bahas satu persatu ya guys. Nih, aku mulai dari sini satu. Maaf ya nulisnya di sini. Jika jika n kurangi dari m, nah berarti n dari pembilang ini lebih kecil dari pangkat penyebutnya. Jadi dia akan menjadi apa sih? Misalnya contoh kayak gini ya. 3x pangkat 2 per 4x pangkat 4. Nah, n-nya itu, ini kan n. Aku bilang gini aja. Ini, ini n, ini m. Aku anuinnya yang pangkatnya ya guys. Jadi jangan terkecoh gitu ya. Jadi kalau hal tersebut seperti ini, itu kalian jangan pokoknya kita abaikan aja konstantanya. Kalau misalnya ada perbedaan seperti ini, kalau misalnya pangkatnya ini lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, itu kita jangan em, hiraukan yang ada di konstanta ini. Nah, pasti dia itu hasilnya L, L atau nilainya itu sama dengan 0. Itu udah pasti, udah dari sononya, udah dari nenek moyang gitu ya. Terus habis itu kita lanjut yang kedua ya, yaitu jika N sama dengan M. Nah, misal nih, 4x pangkat 2, 4x pangkat 2. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Jadi seperti ini. Kita coret semua juga bisa. Berarti hasilnya satu dong. Nah, kenapa Kak eh, di sini kok L sama dengan A per P? Sebenarnya itu bisa disebut dengan ya, Dek. L sama dengan A per P itu bisa juga dengan atau L dengan nilai yang lainnya. Misalnya kayak 1, 2, dan lain-lain. Seperti itu ya. Terus habis itu lanjut yang ketiga. Yaitu jika N lebih dari M. Misalnya gini nih. 5x, 5x, 4x pangkat 2. Oke, berarti N itu lebih besar dari M. Berarti ini kita dapat simpulkan bahwasanya hasilnya L
itu sama dengan tak hingga. Oke, itu udah pasti dari sananya. Oke, kita ingat lagi kalau misalnya rumus ke satu, ya, rumus ke satu itu jika n, ini jika n kurang dari m, itu pasti dia akan menghasilkan nol. Tapi kalau misalnya dia eh, n sama dengan m, itu bakal ada nilainya, guys. Pokoknya ada nilainya aja deh, gitu ya. Terus habis itu yang ketiga, walaupun nol juga nilai ya, tapi pokoknya nilai yang kayak misalnya satu, dua, tiga, dan lain sebagainya, kayak bilangan gitulah. Terus habis itu yang ketiga yaitu ada eh, apa itu namanya n lebih dari m. Itu pasti akan tak hingga hasilnya. Oke? Paham ya, guys? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Maaf ya guys, ini agak apa error dikit. Nah, contoh soal dan pembahasannya. Ini udah masuk ke contoh soal nih guys. Nah, maaf ya ini aku belum edit kalau misalnya harus ditutupi dulu baru kita bahas soal ini. Nah, yaitu soalnya yang pertama, limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 min 4X per 3X pangkat 3 tambah X kuadrat. Pasti kalau kalian tadi sudah menyimak aku, pasti udah tahu kan jawabannya apa tanpa melihat di rumus cepat ini. Nah, eh, oke, maaf aku lupa tadi untuk bilang bahwasannya kalau misalnya kita mau nyari limit tak hingga, itu kita harus nyari pangkat variabel yang tertinggi dulu, pangkat tertinggi variabelnya dulu. Jadi, pangkat tertinggi variabelnya di sini itu berapa sih? S pangkat 3 kan? Berarti nanti kita akan membagi setiap suku dengan pangkat tertinggi variabelnya. Jadi ini suku ya guys, ini suku, ini suku, ini suku, ini suku. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi variabelnya yaitu X pangkat 3. Nah, lalu, ini for your information lagi, untuk pengetahuan kalian, jika kalian menemukan limit, itu masih dengan bentuk pekerjaan fungsinya gitu ya, belum disubstitusikan, itu kalian harus tetap menulis limit gitu. Jangan sampai kalian melupakan limit gitu. Tapi kalau misalnya sudah mau proses substitusi, itu kalian bisa menghilangkannya karena tidak ada nilainya nanti kalau misalnya masih ada kata limitnya. Oke? Oke, ini ada langkah dua nih. Dua langkah nih. Yang pertama itu akan aku jabarkan, lalu yang kedua itu rumus cepatnya. Pasti kalian mau langsung rumus cepat kan? Nah, guys, tolong ya, kalau misalnya lagi ulangan, isian, ya, esai, itu kalian harus pakai penjabaran, please banget. Itu untuk menambah nilai kalian. Supaya, misalnya kan kalau uraian itu kan 5 soal ya, bisa aja kalian dapat tambahan 20. Nah, kalian harus tepat jawabannya. Pertama, harus pas dengan soal. Terus yang kedua, itu tepat jawabannya. Yang ketiga, jangan sampai angka itu salah nulis gitu. Takutnya nanti ada kesalahan fatal di jawabannya. Seperti itu. Dan juga penulisan tadi, yang limit sama yang nggak usah dikasih limit lagi. Gitu. Oke? Oke. Karena tadi pangkat variabelnya itu S pangkat 3, pangkat tertinggi variabelnya itu S pangkat 3, jadi langsung saja kita bagi dengan X pangkat 3 seperti berikut. X pangkat 3 per X pangkat 3 min 4X per X pangkat 3 per 3X pangkat 3 per X pangkat 3 tambah X kuadrat per X pangkat 3. Limit X mendekati tak hingga. Nah guys, di sini itu pasti bisa kan kita coret yang tadi kalian lihat lah yang di sifat apa tadi yang n sama dengan m itu kita harus coret guys untuk menghasilkan nilai ini kan awalnya satu. Ya udah kita lanjutkan ke satu. Terus ini kenapa kok 4 di bawahnya iya 4x per x pangkat 3 nih guys. Nah, jadi asal muasalnya yang gini nih guys, kan kita itu kalau misalnya variabel tuh bisa dikurangin kan. Jadi supaya kita x-nya yang di pembilang ini kita hilangin, jadi begini. X pangkat, ini 3 ya maaf. Nah, berarti yang di bawah itu akan menjadi X pangkat 2. Ya, oke.
Jadi 1 kurangi 4 per X pangkat 2 per 3 tambah 1 per X. Ingat, ini masih fungsi, belum dimasukkan ke substitusi. Maksudnya belum masuk ke proses substitusi. Jadi kita masih menggunakan kata limit. Kalau misalnya sudah masuk ke substitusi, berarti kita harus menghilangkan limitnya. Nah, kita masuk ke substitusi ini, berarti limitnya dihilangkan. Yaitu 1 kurangi 4 per tak hingga kuadrat per 3 tambah 1 per tak hingga menjadi 1 kurangi 0 per 3 tambah 0 sama dengan 1 per 3. Maaf ya guys, kalau misalnya nanti hasil recordingnya itu nggak apa namanya nggak pas dengan ini. Jadi hasilnya seperti ini. Aku tulis ya, maaf ya guys. 3 tambah 0. Jadi 1 per 3. Seperti ini. Terus habis itu ke rumus cepat. Nah, kalian udah tahu kan? Pastinya dari awal tuh udah ketebak kan kalian tanpa melihat ini. Kalau lihat rumus cepat, ya pasti. Nah, pastinya kan ini M. Ya, ini M. Ingat, ini M. Ini M. Maaf kalau udah ini notifikasi. Nah, berarti N sama dengan M. Berarti dia itu akan menghasilkan nilai, guys. Jadi, ini kan bisa kita coret tuh. Ini berarti ini sama aja 1. Kita coret dan jadi 1 per 3. Nice, bukan? Jadi kita masuk ke rumus cepat tadi yang sifat keberapa ya tadi? Lupa aku. Pokoknya gitu, N sama dengan M, yaitu L-nya tuh pasti akan bernilai, yaitu 1 per 3. Dan ini nggak mesti pecahan ya guys, bisa puluhan, bisa satuan, dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini, aduh ini udah aku coret lagi. Bentar ya, harus gue hapus. Nah, ini limit X mendekati tak hingga, yaitu 2X kuadrat tambah X per 4X pangkat 3 tambah 1. Nah, kalian pasti tahu kan, pangkat eh, tertinggi variabelnya itu berapa? Yes, betul. X pangkat 3. Nah, langsung aja kita penjabarannya ya. Limit X mendekati tak hingga, 2X kuadrat tambah X per 4X pangkat 3 tambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga, 2X kuadrat tambah X per X pangkat 3 per 4X 3 per X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 sama dengan limit X sama dengan limit X mendekati tak hingga 2 per X tambah 1 per X kuadrat per 4 tambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 2 per tak hingga tambah 1 per tak hingga kuadrat per 4 tambah 1 per tak hingga pangkat 3, yaitu menghasilkan 0 tambah 0 per 4 tambah 0. Jadi hasilnya 0. Gitu ya. Nice. Terus habis itu rumus cepatnya. Nah, ini udah tahu kan kalau misalnya N-nya itu kurang dari eh N kurang dari M, hasilnya pasti berapa? Iya, betul sekali akan menghasilkan 0. Nah, oke. Seperti itu ya, guys. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya totalnya 4 ya, guys. Oke. Soal keempat. Soal ketiga. Limit X mendekati tak hingga, yaitu 7X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 tambah 4 per 5X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1. Nah, pasti kalian udah tahu kan, di mana letak pangkat tertinggi variabelnya, yaitu di, ya betul, di pembilang, yaitu X pangkat 4. Jadi kita bagi dengan X pangkat 4. Langsung aja limit X mendekati tak hingga 7X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 tambah 4 per 5X pangkat 3 plus X kuadrat tambah 1, yaitu sama dengan limit X mendekati tak hingga 7X pangkat 4 per X4 tambah 2X pangkat 3 per X pangkat 4 tambah 4 per X pangkat 4 per 5X pangkat 3 per X pangkat 4 tambah X kuadrat per X4 tambah 1 per X4 sama dengan limit X mendekati tak hingga 7 tambah 2 per X. Nah, ini kenapa kok bisa 7?
Udah tahu kan? Kalau misalnya 7 X pangkat 4-nya sama yang bawahnya itu kita coret ya. Jadi hasilkan 7. Nah, jadi 7 tetap dimasukkan ya. Jadi 7 tambah 2 per X tambah 4 per X pangkat 4 per 5 per X tambah 1 per X kuadrat tambah 1 per X pangkat 4. Lanjut lagi, ini karena sudah masuk ke substitusi untuk X-nya itu diganti dengan tak hingga, jadi kita langsung aja 7 tambah 2 per tak hingga tambah 4 per tak hingga pangkat 4 per 5 per tak hingga tambah 1 per tak hingga kuadrat tambah 1 per tak hingga pangkat 4. Jadi sama dengan 7 tambah nol per nol tambah nol, yaitu sama dengan plus tak hingga. Nah, kenapa Kak nggak nol? Ya, karena kalau misalnya 7 per nol kan tak hingga nggak sih guys? Ya kan? Kalau 0 per 7 bukannya langsung nol ya? Habis itu kita ke rumus cepat. Jadi, pada definisinya tadi, pada rumus cepat. Nah, N-nya kan lebih besar daripada M. Berarti hasilnya adalah tak hingga dong. Iya kan? Simpel aja. Oke, lanjut ke soal keempat. Yaitu limit X mendekati tak hingga min 3X pangkat 3 tambah X per 4X kuadrat min 1. Nah, kalian pasti sudah tahu di mana pangkat tertinggi variabelnya, yaitu di mana? Ya, betul. X pangkat 3 di bagian atas di pembilang. Nah, oke, kita ke penjabaran, yaitu limit X mendekati tak hingga min 3X pangkat 3 tambah X per 4X kuadrat min 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga, yaitu min 3X pangkat 3 per X pangkat 3 tambah X per X pangkat 3 per 4X kuadrat per X pangkat 3 min 1 per X pangkat 3. Langsung limit X mendekati tak hingga min 3 tambah 1 per X pangkat 2 nih. Kenapa kok min 3? Karena ini tadi yang di pembilang sama penyebut kan sama tuh pangkatnya. Jadi kita bisa coret. Oke? Terus habis itu per 4 per X min 1 per X pangkat 3. Langsung ya, aku sudah ngulang dari berapa kali. Kalau misalnya kita masuk ke substitusi, harus apa? Dihilangkan limitnya. Jadi min 3 tambah 1 per tak hingga kuadrat per 4 per tak hingga min 1 per tak hingga pangkat 3 sama dengan min 3 tambah 0 per 0 tambah 0 sama dengan min tak hingga. Nah, rumus cepatnya nih, aku ulangi lagi. Kalau misalnya N itu lebih besar dari M, itu berarti hasilnya L sama dengan tak hingga. Nah, kenapa nih Kak? Kenapa nih Kak? Kalau misalnya ini hasilnya minta hingga. Karena apa, Dek? Karena ini di depan konstanta itu ada suatu simbol, itu negatif kan. Jadi apapun itu ya harus tetap disatukan tuh negatif. Jadi jangan sampai lepaskan gitu ya. Oke? Selesai sudah tentang pembahasan tentang pengertian limit tak hingga, bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga, lalu bentuk dasarnya, rumus cepatnya. Semoga ini dapat membantu kalian pada belajar keseharian, lalu ulangan harian semoga dilancarkan pada bab ini. Ya, mohon maaf kalau misalnya aku terlalu cepat untuk menjelaskan. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke guys, selesai sudah sesi kita. Ubur-ubur ikan lele, presentasinya sudah selesai le. Oke, kita lihat dulu. Ini ada Uyu Bakwan. Maaf ya guys, aku sangat receh. Arigatou gozaimasu. Terus habis itu, ini apa ya? Aku lupa. Pokoknya cukup sekian dan terima kasih gitu ya pokoknya. Apa sih? Ikan apa gitu? Pokoknya yang tambah kasih gitu. Aku lupa kayaknya. Terus habis itu ini ada tanda lope dari orang India Perindapan. Terus ini gue pas ujian matematika, semoga kalian nggak seperti ini ya, nggak loading gitu. Semoga bisa em, semangat terus untuk ujian matematika. Oke? Dan ini thank you. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan saya dalam menjelaskan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.